pengantar itu ya masih. Ya, Bu. Ya, didengerin seluruhnya ya, walaupun tugasnya dipotong-potong. Karena kalau dengerin percakapan seluruhnya kan makan waktu, lebih cepat membaca. Jadi notulensi itu untuk membantu proses belajarnya aja. Gule, apa kabar Floren? Floren Gule? Baik, Bu. Baik. Udah bagaimana perkembangan tugasnya? Yang kelompok sih Bu udah siap, Bu. Tapi sama si Dava, Bu, masih disatukan. Agak disatukan. Yang tugas ini jurnal Iya, Bu. udah selesai. Presentasi Kemarin untuk sih saya sudah kirim. udah selesai ya. Ke e-learning ya kirimnya ya. Iya, Bu. Saya bilang kemana kemarin? Iya, Bu. Oke, berarti bawa bahannya kan bisa presentasi kan? Bisa, Bu. Tapi teman-teman lain belum datang ya. Kita tunggu 2 lagi ya. 2 lagi kita mulai aja. Baik, Bu. Saya tutup sebentar. Iya, Bu. Ya, kita lanjutkan aja kuliahnya. Saya sampaikan dulu materi. Nanti kalau sudah cukup yang hadir, kita presentasi tugas yang ini ya, yang individu ya, yang Iya, Bu. presentasi jurnal. Tugas kelompoknya silakan nanti kirim ke WhatsApp grup saja. Digabungin ya, Bu? Ya, digabungin. Dan juga buatkan nama-nama kelompoknya. Ini Agus Anto ya. Oke, kita masuki materi kuliah kita yang kelima. Masih bicara tentang arsitektur vernakular. Namun tidak lagi bicara di zaman arsitektur vernakularnya, tapi bagaimana arsitektur vernakular itu bisa diterapkan di dalam desain. Jadi kekayaan arsitektur vernakular kita di Indonesia ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkaya skill desain kita, bentuk-bentuk desain kita. Bukan mengikuti arsitektur, ya boleh sih mengkolaborasikan ya. Namun harusnya kekayaan kita ini juga tetap dimanfaatkan untuk agar lebih semakin kaya. Jadi mata kuliah kita hari ini akan bicara bagaimana interpretasi arsitektur vernakular ke dalam perancangan bangunan modern. Bentar saya masukkan teman kalian dulu. Dava ya. Oke. Nah, siapa yang kenal arsitek ini? Slide-nya terlihat semua kan? Ini slide saya terlihat nggak? Sharing slide-nya. Sharing slide dari saya terlihat? Sharing slide-nya dari saya ada yang melihat? Iya. Kalau nggak ada yang lihat, saya nggak bisa lanjut. Oke ya. Ini kita ambil contoh. Enggak, Bu. Oh ya. Siapa yang nggak bisa lihat? Saya nggak lihat siapa yang bicara.
sinyal kali ya. Nanti dipelajari pakai e-learning ya. Kalau ada satu yang bisa lihat, berarti sebenarnya slide sharingnya bisa, hanya saja kendala di sinyal. Oke, yang bisa lihat, kenal ini arsitek namanya Yusing. Siapa yang suka mengikuti karya dia, mengikuti perkembangan desainnya? Ada yang kenal? Kenal, Bu. Kenal ya. Arsitek mana ini? Asalnya? Cina nggak? Orang Cina nggak ini? Dari Tionghoa nggak? Apa orang Indonesia? Orang Indonesia, Bu. Orang Indonesia ya, marga. Namanya yang nama Tionghoa. Nah, sebegitu cintanya dia sama Indonesia sampai dia menggali potensi arsitektur Nusantara di karya-karyanya. Kalian sebagai orang yang suku bangsa asli harusnya juga mengenali karya bangsa sendiri, karya nenek moyang sendiri, dan bisa menerapkan kekayaan masa lalu itu diterjemahkan menjadi di zaman ini, dan tapi tetap eksis ya, tetap eksis, memenuhi kebutuhan zamannya. Oke, kalau yang sudah kenal sama Yusing bagus, silahkan banyak belajar dari beliau, sangat kreatif ya, walaupun ada negatif dan positifnya, namanya juga manusia ya. Dan ada sebenarnya beberapa arsitek yang sangat konsen di dalam mengaplikasikan atau menginterpretasikan arsitektur Nusantara ini di karya-karya yang kekinian. Namun pada kuliah kita ini saya kasih contoh Yusing saja dulu. Kalian silakan cari arsitek-arsitek lain yang punya karya-karya yang khas vernakularnya. Nanti kita saling berbagi di kelas berikutnya, kalian dapat informasi apa selain Yusing. Oke, nah ini kita akan belajar dari proyek yang sudah dia buat. Interpretasi rumah orang yang bersuku Nias. Di sini banyak suku Nias nih kan, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini ya. Gula masih dekat hubungannya dengan Kepulauan Nias. Masih ada Gula nggak di sini? Floren Gula, Hidran Gula ada 2 ini. Hidran Gula, Muhammad Rizki. Oke. Kayaknya sinyal sangat mengganggu hari ini ya. Suara Bu terputus-putus, Bu. Suara saya? Bu. Ya. Bu. Maaf kalau saya keluar ya, Bu. Jaringan kurang bagus, Bu. Jaringan ini, Bu. Ya, sepertinya begitu. Oke. Ya sudah, saya lanjutkan saja. Nah, ini pemilik rumah adalah orang yang bersuku Nias, klien si Yusing ini. Nah, Yusing melakukan proses interpretasi dari arsitektur vernakular Nias. Dia mengumpulkan caranya ya, dia mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya segala sesuatu tentang arsitektur Nias. Sama dengan yang kalian lakukan sekarang, kalian mengumpulkan jurnal tentang arsitektur suku kalian sendiri. Kemudian, tahap keduanya, Yusing meneliti fungsi ruang dan menghubungkannya dengan adat istiadat masyarakatnya. Fungsi ruang dan adat istiadat itu punya pengaruh relasi yang langsung ya. Fungsi ruang dan adat istiadat ketika melakukan ritual, dia pasti butuh ruang ya. Apakah dia di ruang terbuka atau di rumah itu sendiri. Kemudian tahap ketiga, dia mengumpulkan filosofi, makna dari arsitektur tersebut, serta pola dan ukiran yang ada. Jadi bentuk bukan sekedar bentuk, ada makna yang terdapat di dalamnya. Begitu juga ornamen, begitu juga tata ruang gitu. Jadi ada filosofi itu yang dikumpulkan. Itu kadang tidak bisa terlihat dengan kasat mata, tapi lebih kepada membaca ya, banyak membaca, memahami, memaknai bentuk tersebut. Kemudian yang keempat, dia menggabungkan keduanya, filosofi, fungsi,
dan membuat konsep interpretasi untuk membuat bentukan baru rumah tinggal dengan esensi rumah nias. Nah, dia kolaborasikan interpretasi yang didapatkannya dari informasi-informasi yang diperolehnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kebayang ya kalau rumah nias ya, cukup khas itu rumah nias dengan panggungnya. Pilar kayu yang di depannya ya, dia masih muncul di sini ya. Tapi bentukannya sepertinya sangat jauh berbeda. Tapi inilah interpretasi seorang arsitek. Nah, dia jelaskan begini, semi panggung ya. Semi panggung diterapkannya, diinterpretasikannya dalam desain rumah untuk klien yang bersuku nias ini, bahwa konsep rumah panggung itu tetap dipertahankan walaupun dia semi ya, sebagian panggung, sebagian tidak. Hal ini berkaitan dengan jawaban iklim setempat, namun juga tetap memperhitungkan kebutuhan ruang. Sehingga desain rumah yang dihasilkan adalah berkonsep semi panggung. Jadi ada pertimbangan lain, tidak sepenuhnya dia menggunakan panggung. Kemudian atap yang disederhanakan. Bentuk atapnya disederhanakan untuk menghasilkan bentuk yang lebih masa kini. Bahasa gaulnya kekinian ya. Oke, kemudian kembar. Rumahnya rumah kembar, ada dua yang mirip begitu. Nah, ini menurut penjelasannya, pola rumah adat nias tersusun secara berderet di existing rumah tradisionalnya dan tidak terpisah. Maka bentukan masa dari rumah tinggal yang baru itu pun terlihat berderet, ya kan? Kesannya berderet. Tapi yang tinggal di dalamnya ada dua keluarga. Karena yang tinggal di dalamnya ada dua keluarga. Kemudian dia menyediakan area pesta. Ini bicaranya kebutuhan ya. Menyatukan taman, kolam, teras, ruang keluarga di bawah. Kemudian ada jalusi bambu pada fasad untuk mengikuti repetisi bidang vertikal yang terdapat pada rumah adat nias yang berderet. Jadi ada penerapan juga, bukan sekedar garis penghubung ya. Kemudian bisa dilihat nih gambar tradisionalnya ya, berderet rumah-rumah nias ini. Kemudian diterjemahkannya dalam desain yang modern. Deretannya masih muncul, panggungnya jadi semi panggung, tapi masih ada kesan panggung. Tapi pilar silangnya hilang ya. Ini khas sekali nih kalau di nias. Pilar kayunya yang dipasang silang. Nah, itu dihilangkan dan kemudian ini repetisi vertikal. Repetisi vertikal bisa dilihat juga di rumah tradisionalnya walaupun dia tidak setinggi-tinggi yang didesain Using. Nah, ini pola potongannya dia terapkan sebagian ya, atap yang menjungkit dia ambil seluruhnya. Jadi tidak seluruh atap nias yang tradisional, tapi hanya jungkitannya di atap yang menjungkit itu saja yang dibuat lebih dominan. Ini interpretasinya dalam bentuk denah ya, tidak begitu menerapkan bagaimana tata ruang vernakular, tapi sudah menggunakan tata ruang sesuai kebutuhan si kliennya ya, sudah modern dengan ruang tidur yang bersekat ya, kamar mandi di dalam rumah dan ada fasilitas mobil ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjutkan ke interpretasi rumah panjang. Rumah panjang ini rumah di daerah Kalimantan. Dugaan saya kalian tidak ada yang orang Kalimantan ini ya. Nah, rumah panjang kalau di atas itu desain modernnya, yang di bawah ini sebenarnya ini bangunan modern ya, tapi membangun ulang rumah tradisional rumah panjang itu. Jadi nilai-nilainya masih dibuat, hanya saja bahan-bahannya mungkin material baru, tapi tata ruang dan bentuknya itu masih bangunan vernakular.
Proyek ini adalah karya pertama Yusing dan tim di Tanah Kalimantan yang merupakan hasil interpretasi rumah adat Panjang. Sang pemilik ini bukan bersuku Dayak, tapi bangga ya dengan rumahnya yang terinspirasi dengan rumah Panjang, rumah suku Dayak. Jadi tidak mesti suku kita yang kita inikan. Bisa jadi dia memang orang yang simpatik dengan suku Dayak. Nah, ini strukturnya ditampilkannya di ini apa ya, seperti atap ya. Struktur rumah dari kayu ulin bekas, sebagian besar material kayunya pun kayu bekas yang digunakan kembali. Kayu ulin ini termasuk kayu yang kualitas paling bagus ya, sangat keras. Dan dari Kalimantan, di Medan itu susah dapatnya. Tidak kayu ulin namanya. Baik, kemudian di sisi kiri, kalau kita lihat di bangunan yang foto nampak penuh ya, sisi kiri ini di bagian ini ya, satunya bentuk segitiga, satunya kotak dengan ornamen. Sisi kiri merupakan bangunan kantor yang fasadnya mengambil motif Dayak akar bertaut. Ini motifnya. Jadi ornamen juga bisa jadi apa ya? Jadi sarana kita untuk membangkitkan kembali arsitektur vernakular tersebut. Mungkin dibuat lebih simpel ya, namun tetap ciri khasnya bisa kelihatan. Nah, maknanya ternyata ada juga ya persatuan dan kesatuan umat manusia. Tadi informasinya kan dia kumpulkan dulu makna dan filosofisnya. Nah, ini denahnya ada pemisahan dari rumah Panjang tersebut. Jadi kalau rumah Panjang yang aslinya kan panjang, tidak ada ruang tambahan ya. Ini dia tetap ada ruang tambahan untuk kantornya. Jadi disesuaikan di kebutuhan denahnya itu tidak menerapkan arsitektur tradisionalnya. Kenapa? Ya karena aktivitas manusianya juga udah berubah. Jadi mengambil fasadnya saja atau filosofinya aja. Nah, dari tampak sampingnya baru kelihatan rumah Panjang itu ya. Muncul kembali dengan tiang-tiang panggung ya. Tiang dan panggungnya muncul. Kita lihat di gambar ininya, rumah Panjang ini ya, muncul ada kolom-kolom yang tersusun di bawah dan ada balkon yang panjang. Dan tentu atap segitiga. Nah, itu diulang lagi di fasad samping. Kalau fasad depan mungkin tidak kelihatan karena bentuk tanahnya juga dia memanjang ke belakang. Itu gambaran contoh ya bagaimana kita memperkaya desain kita dengan arsitektur vernakular. Tidak bulat-bulat dibawa seluruhnya bentuk-bentuk arsitektur vernakular itu maupun ornamen-ornamennya. Kita sebagai arsitek itu harus juga punya karakter. Kita juga punya zaman kita sendiri, jadi berhak untuk membuat modifikasi karya-karya yang tidak sepenuhnya mengikuti vernakular. Namun juga jangan sepenuhnya mengikuti arsitektur yang tidak ada filosofinya ya, nggak ujuk-ujuk berbentuk tapi tidak ada makna dan cuman mengikut-ikut ala-ala tren gitu ya atau gaya-gaya modern. Kalau sesuai dengan fungsinya sih masih bisa ditolerir. Namun kalau ternyata sudah dari bentuknya tidak punya makna, fungsinya juga tidak memenuhi kebutuhan, itu sangat disayangkan. Itu ya salah satu gambaran bagaimana mata kuliah ini akan membantu kalian untuk berkarya di dalam konsep-konsep perancangan ke depan di studio maupun di dunia kerja nantinya. Jadi jangan merasa ini kekunoan ya, belajar kuno, belajar nenek moyang, tapi ambil kekayaan-kekayaannya, pahami filosofinya, karena bagaimanapun itu yang membuat sebuah bangsa itu punya karakter. Kenapa kita sekarang lebih didominasi budaya arsitektur modern dari Eropa? Karena mereka percaya diri dan terus menggali arsitekturnya dan menyebarkannya. Nah, kita
kita didominasi oleh mereka ya karena kita cenderung kehilangan identitas karena tidak menggali ini lagi. Itulah kenapa kalian harus melakukan tugas yang pertama, mengumpulkan jurnal arsitektur suku bangsa sendiri. Harus kenal arsitektur nenek moyangnya dulu, baru kita bisa belajar bagaimana budaya lain. Itu gambaran materi kuliah kita hari ini. Sudah banyak yang hadir, ada pertanyaan? Cukup jelas atau jaringan kita sedang terganggu semua? Asal bukan jaringan ini ya, semangatnya. Coba tampilkan dulu wajahnya biar saya absen secara ini, screenshot. Agus Anto, Agung, Muhammad Rizky Ananda, Agung dan Agus. Tinggal Agung. Oke. Bu, si Dava tadi izin, Bu. Lagi di jalan dia katanya. Dia masih bisa online nggak? Saya screenshot ya, 1, 2, 3. Ya, dia kan bisa japri saya ya. Atau disampaikan di grup. Bilang sama Dava begitu ya. Oke, sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, yakin nggak ada pertanyaan. Ya, kita lanjut ke presentasi tugas. Setiap individu tampil untuk mempresentasikan. Jadi diselingi setiap kita kuliah, kita tampilkan presentasi jurnal arsitektur suku bangsanya masing-masing. Kalau notulensi biar saya periksa di luar mata kuliah ini, nanti saya sampaikan evaluasinya minggu depan. Kalian kirim saja hasil notulensinya di WhatsApp group seperti kemarin. Nah, hari ini presentasi tugas jurnal arsitektur suku bangsanya. Siapa duluan? Karena ini tadi contohnya Nias, coba kita tampilkan dulu yang suku bangsa Nias ini. Supaya kita ada pembanding ya, bagaimana sebenarnya filosofi arsitektur Nias. Idran Gule, Loren Gule, ini orangnya hadir. Bisa ditampilkan presentasinya? Kalau yang tidak dapat giliran untuk presentasi, buat video ya jadinya ya. Buat video presentasi, kalian upload ke YouTube kalian. Nah, nanti linknya akan di-share di e-learning. Jadi kalian bisa lihat bagaimana suku bangsa yang ada di kawan-kawan sekelas kalian. Pilihannya itu. Jadi tidak ada yang tidak tampil. Karena teknik presentasi dan komunikasi itu juga bagian penting ketika kita jadi arsitek. Tidak hanya gambar ya, gambar itu cuma alat komunikasi visual. Jadi kita sebagai arsitek juga harus latihan bagaimana berkomunikasi, menyampaikan ide, menjelaskan bentuk-bentuk itu dalam kata-kata. Siapa yang siap? Kalau tidak bisa ini yang suku Nias. Ali Sofyan bisa tampil? Tadi yang sudah ngirim siapa? Semua bisa sharing ini kan? Bisa langsung share. Ya? Pertanyaan tidak ada. Presentasi tugas. Kok lama kali ini responnya? Bu, Ya? saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau yang mau contohnya kan, Bu,
nggak sempat kan ada tadi dua pilihan kan dari Ibu tadi kan Iya. yang di-upload ke YouTube. Mm-mm. Itu kita itu harus nampakkan wajah kita juga atau memang hanya suara kita aja, Bu? Saya sih nggak kenal suara kalian. Tampakkan wajahnya lah. Juga wajahnya ya, Bu ya. Iya, Oh, gitu. Oke lah, Bu. Makasih. Bu. iya. Kan ganteng-gantengnya kalian semua. Apalah nampak wajahnya. Jadi ini pilihannya tampil di YouTube ya. Ini banyak jadi YouTuber ini nanti ya. Bu, Silakan Ariel. kalau tampilannya nanti bisa dari Ibu. Kenapa? Kalau tampilan makalahnya itu, Bu, Kenapa? bisa dari Ibu langsung yang bagikan. Saya yang bagikan. Maksudnya apa? Saya nggak paham pertanyaanmu. Soalnya kalau saya Bu nggak tahu membagikannya ke layar ini, Bu. Soalnya Oh, saya dari HP, Bu. coba kamu share ke grup, biar saya yang tampilkan. Ke WhatsApp grup ya. Ya, Bu. Jaringannya lelek, Bu. Belum masuk ya? Saya belum dapat nih. Nah, Jaringan lelek kali, Bu. Bermasalah, Bu, jaringan, Bu. ya. Kayaknya lebih baik metodenya kalian upload ke YouTube ya. Ya, Bu. Ya udahlah kalau begitu. Oke. Kalau begitu saya tunggu presentasi tugas pertama, tugas individu kalian dalam bentuk presentasi yang diupload ke YouTube. Linknya share di grup dan juga e-learning. Nanti saya buka ininya pengumpulan tugasnya di sana. Kemudian siap-siap kalian tetap buat catatan kuliah ya untuk UTS nanti ya, supaya materi kuliah ini ada yang terekam di memori kalian, tidak hanya lewat begitu saja, karena proses belajar melalui daring ini saya khawatir nih banyak yang hilang sinyal. Jadi kalian harus catat ya, belajar mencatat juga. Jadi ada catatan per materi kuliah. Agak banyak metodenya. Oke. Ada pertanyaan lain atau tanggapan atau mau diskusi tentang arsitektur vernakular lagi? Masih ada waktu kita sampai pukul
15 kan kuliah kita sebenarnya. Ali Sofyan, kamu yang dari ITM ya? Iya, Bu. Di kuliah di sana belum masuk materi kuliah ini atau memang tidak ada? Ada, Bu. Ada ya, arsitektur Nusantara juga. Iya, Bu. Pengajarnya siapa? Bu Sopa. Oh, Sopa Yarda. Iya, Bu. Oke. Ya, silakan kalian cari arsitektur selain using dan bagaimana mereka menerjemahkan arsitektur vernakular dalam karya-karyanya. Itu bisa jadi metodenya bisa kalian pelajari untuk kalian menggunakannya di dalam desain. Apakah mengambil ornamennya, tapi dihindari mengambil bulat-bulat ya bentuk dan ornamennya. Kita bukan memindahkan rumah adat. Itu satu. Kemudian kita orang yang hidup di zaman sekarang, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi kalian juga dalam berkarya harus punya karakter. Jadi saya punya pengalaman mendesain rumah, bukan rumah ya, bangunan di daerah Riau. Di sini ada orang-orang Riau ini, dan namanya nggak ada ya. Nah, mereka itu sangat ketat ya dengan, bukan ketat ya, mereka sudah terbiasa dengan bangunan yang atap Melayu itu ya, dengan ada tanda silang, atap yang sangat lebar. Nah, di situ kekuatan komunikasi kita juga penting kalau kita ingin merombak tradisi mereka. Jadi, saya membuat desain itu yang tidak menggunakan atap itu, justru atap datar. Nah, itu biasanya akan ada perlawanan. Karena mereka tidak terbiasa dengan bentuk baru. Disitulah kalian harus mampu berkomunikasi dan harus paham filosofi desainnya. Jadi kalau sudah didudukkan, filosofi desain rumah Melayu itu apa, bahwa bangunan Melayu itu tidak hanya atap, ada juga ornamen. Nah, itu bisa memperkaya ke bentuk-bentuk lain. Nah, kalian bisa, klien kalian juga nanti bisa akan nerima ya. Jadi bukan sekedar ego ya, aku nggak mau bikin bentuk itu karena nggak suka aja, nggak bisa. Kita cuma ketika mendesain, walaupun karya desain itu kadang subjektif, kita harus bisa mengobjektifkan itu ke pemilik proyeknya. Ada lagi tanggapan? Saya jadi curhat sendiri ini kalau kalian tidak ada bertanya. Ariel, bisa kita padakan kuliah kita hari ini? Bu, lanjut aja, Bu. Apa yang mau dilanjutkan? Udah selesai. Presentasi tugas, sinyalnya terganggu. Iya, Bu. Ya, silakan kalau mau bertanya boleh, masih ada waktu. Kalau tidak, kita tutup. Itu video presentasinya kapan ya buat saya? Semua tugas Terakhir, Bang. deadline-nya di UTS dan UAS. Ini pertemuan kelima, UTS pertemuan ke-8. Jadi kalian ada waktu 3 minggu ya untuk mengedit ke ini ya, mengedit ke YouTube. Itu kerjaan 2 jam sih sebenarnya kalau niat. Karena kan sudah pada ngumpul jurnalnya kan, hanya masalah mempresentasikannya. Dan kalau sudah dipresentasikan yang lain wajib komentar ya. Jadi link itu ditaruh di grup untuk bisa diakses oleh teman-teman. Dan saya akan lihat itu kalian siapa aja yang komentar. Artinya yang lain juga menyimak, jangan cuek
jangan tidak peduli dengan karya teman-temannya. Sudah, saya tidak membatasi menit presentasi YouTube-nya. Karena silakan kalian memikirkan efektivitas penyampaiannya. Kalau semester senior kalian, semester lalu ada yang membuat sampai 1 jam di-upload ke YouTube. Sangat detail. Oke. Kalau tidak ada tanggapan kita tutup ya. Saya Ya, Bu. ingatkan ya, ini nanti saya upload ke e-learning video hari ini. Seperti biasa juga materi pembelajaran. Jadi yang tadi sinyalnya agak terganggu bisa ulang-ulang lagi untuk mendengar ya. Baik, Bu. Saya sudahi sampai di sini, tetap semangat belajarnya. Sama sering-sering melihat kalau sudah melakukan tugas individu itu lebih tajam lagi melihat arsitektur di sekitarnya, terutama arsitektur suku bangsanya sendiri. Oke, saya sudah sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Terima Lip. kasih, Bu.